Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Imamatunisa dari Pendidikan Matematika 2021A. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari UTS Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Soal yang pertama, tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Yang pertama kita ke Babilonia terlebih dahulu. Dalam Babilonia, jika nilai yang lebih dari 60, maka kita gunakan nilai dasar yaitu 60. Maka kita cari 60 pangkat berapa yang hasilnya mendekati dari 56789. 60 pangkat 1 adalah 60. 60 pangkat 2, 3.600, sedangkan 60 pangkat 3, 216.000. Kita gak bisa pakai yang pangkat 3 karena itu melebihi nilai dari 56789. Maka kita gunakan yang 60 pangkat 2. Lalu kita cari nilai yang 60 pangkat 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati dari 56.789. Kita dapat menemukan nilainya yaitu 15. Maka 15 dikali 60 pangkat 2 hasilnya adalah 54.000. Masih kurang 2.789. Maka kita cari lagi nilai tersebut. Kita tidak mungkin menggunakan yang pangkat 2 lagi karena sudah melebihi dari 2.789, maka gunakan yang pangkat 1. Lalu cari 60 pangkat 1 dikali berapa yang hasilnya mendekati dari 2.789. Kita dapat menemukan bahwa nilainya adalah 46. Maka 46 dikali 60 sama dengan 2.760. Masih kurang 29. Langsung saja tambahkan 29. Jadi 56789 dalam bilangan Babilonia adalah 15 dikali 60 pangkat 2 ditambah 46 dikali 60 pangkat 1 ditambah 29. Lalu kita cari lambang bilangan, kita ubah ke dalam lambang bilangan Babilonia. Di dalam bilangan Babilonia, lambang segitiga yang menghadap ke bawah bernilai 1, sedangkan lambang segitiga yang menghadap ke kiri bernilai 10. Maka kita dapat menemukan bahwa 15 adalah segitiga yang menghadap ke kiri sebanyak 1 dan segitiga yang menghadap ke bawah sebanyak 5. Lalu 60 pangkat 2 kita gunakan selang sebanyak 2. Selanjutnya yang 46. Yang 46 kita ubah ke dalam segitiga yang menghadap ke kiri sebanyak 4 kali, lalu segitiga yang menghadap ke bawah sebanyak 6 kali, lalu 60 pangkat 1-nya kita gunakan selang sebanyak 1 kali. Selanjutnya yang 29 kita ubah menjadi segitiga yang menghadap ke kiri sebanyak 2 kali, lalu segitiga yang menghadap ke bawah sebanyak 9 kali. Telah diketahui bahwa lambang bilangan Babilonia dari 5.679 adalah seperti itu. Selanjutnya, kita cari sistem lambang bilangan dari 56789 ke dalam Maya. 5.679 dalam bilangan Maya sama dengan 7 dikali 18 dikali 20 pangkat 2. Hasilnya 5.400. Masih kurang 6.389, maka kita cari lagi dan mendapatkan 17 dikali 18 dikali 20 pangkat 1, hasilnya 6.120, masih kurang dan kita cari lagi, lalu mendapatkan 13 dikali 20 pangkat 1, hasilnya 260, masih kurang 9, maka langsung tambahkan saja 9. Dalam sistem lambang bilangan Maya, lambang-lambang ini adalah lambang bilangan Maya. Maka kita dapat menemukan bahwa 7 adalah titik
titik sebanyak 2 kali dan garis sebanyak 1 kali. Sedangkan 17 ada titik 2 dan garis sebanyak 3 kali, lalu 13 titik sebanyak 3 kali dan garis sebanyak 2, lalu 9 ada titik sebanyak 4 kali dan garis sebanyak 1 kali. Maka sistem lambang bilangan dari 5678 dalam bilangan maya ada sebagai berikut. Soal yang kedua, tuliskan bilangan kompleks dari Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Yang pertama kita cari dalam bentuk polar. Rumus dari bentuk polar adalah Z sama dengan R cos alpha ditambah I sin alpha. Kita tulis lagi nilainya, yaitu Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i. Dapat ditemukan bahwa X-nya adalah negatif 5, Y-nya sama dengan 5. Lalu kita cari R-nya dengan rumus R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar negatif 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 2. Akar 25 ditambah 25 sama dengan akar 50. Akar 50 adalah 5 akar 2, maka nilai R adalah 5 akar 2. Lalu argumen alpha dihitung dengan sinus. Sinus alpha sama dengan Y per R. Y-nya adalah 5 dan R-nya adalah 5 akar 2, maka 5 per 5 akar 2. Lalu kita kalikan dengan 5 akar 2, jadi 5 per 5 akar 2 dikali 5 akar 2 per 5 akar 2 sama dengan 25 akar 2 per 50. Sama dengan 1 per 2 akar 2. Karena X-nya negatif dan Y-nya adalah positif, maka berada di dalam kuadran 2. Nilai 1 per 2 akar 2 yang berada di kuadran 2 adalah 135 derajat. Jadi nilai alfa sama dengan 135 derajat atau bisa 3 per 4 pi. Kita tulis lagi rumus polarnya. Z sama dengan R cos alpha ditambah I sin alpha, maka Z sama dengan R-nya 5 akar 2, alpanya 3 per 4 pi, jadi 5 akar 2 cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. Lalu kita cari yang bentuk Euler. Rumus dari bentuk Euler adalah E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah I Y sama dengan, atau bisa E pangkat X dikali E pangkat I Y sama dengan E pangkat X cos alpha ditambah I sin alpha sama dengan R cos alpha ditambah I sin alpha. Nilai E pangkat X sama dengan R-nya 5 akar 2 dan alpanya 3 per 4 pi, jadi 5 akar 2 dalam kurung cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. Soal yang ketiga, misalkan operasi tambah dibulatin dan X dan kali dibulatin dalam sistem bilangan real atau R didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 2A min B tambah 5. A dikali B tambah A min 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse operasi tambah dan kali. Penyelesaiannya kita selesaikan yang tambah terlebih dahulu. A tambah B sama dengan 2A min B ditambah 5. Identitasnya kita ubah dulu ke dalam P, maka A ditambah P sama dengan A. Lalu kita masukkan nilainya, tetapi telah diubah ke dalam bentuk nilai B menjadi P.
2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Negatif P sama dengan A dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Kedua ruas dikalikan dengan negatif menjadi P sama dengan A ditambah 5. Lalu inverse-nya adalah A ditambah I sama dengan P. 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan nilai P-nya tadi adalah A tambah 5, jadi sama dengan A tambah 5. Negatif I sama dengan A ditambah 5 dikurangi 2A dikurangi 5 menjadi negatif I sama dengan negatif A. Kedua ruas dikalikan negatif menjadi I sama dengan A. Maka inverse dari operasi 2A ditambah B sama dengan 2A negatif dikurangi B ditambah 5 adalah A. Lalu operasi yang kedua, A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Identitasnya adalah kita ubah ke dalam Q. A dikali Q sama dengan A. A dikurangi 2Q ditambah AK sama dengan A. Negatif 2Q ditambah 2Q sama dengan 0. Q dalam kurung Q dikali negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Maka Q sama dengan 0 per negatif 2 ditambah A. Nilai Q adalah 0. Lalu inverse-nya adalah A dikali I sama dengan Q. Nilai Q adalah 0 sehingga A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan 0. Negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. I dikali negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A, maka nilai I sama dengan negatif A per negatif 2 ditambah A. Soal yang keempat, hitunglah B DTE basis 15 dibagi TP basis 15. Perlu kita ketahui bahwa P, B, DTE berurutan bernilai 10, 11, 12, 13, 14. Maka kita cari TP dikali berapa yang hasilnya mendekati BDTE. Dapat kita temukan bahwa nilainya adalah T. Lalu kita hitung terlebih dahulu. T dikali P sama dengan 130. 130 dalam basis 15 adalah 8 sisa P. P-nya kita langsung tulis ke bawah T. Lalu T dikali T sama dengan 169. 8 ini dari sisa yang tadi, maka 169 ditambah 8 sama dengan 177. 177 dalam basis 15 adalah B sisa D. Kita langsung tulis dua-duanya ke bawah BD. Maka BDTE dikurangi BDP, T dikurangi P, T tadi bernilai 13, P bernilai 10, maka T dikurangi P adalah 3. D dikurangi D habis, B dikurangi B habis. Maka kita turunkan E, karena 3E tidak bisa dibagi oleh TP, maka kita turunkan 0. Dan koma ke ataskan, kita cari nilai yang TP dikali berapa, yang hasilnya mendekati 3E 0. Dapat kita temukan nilainya adalah 4. Kita hitung 4 dikali P sama dengan 40. 40 dalam basis 15 adalah 2 sisa P. P-nya kita tulis ke bawah 0. Lalu 4 dikali T sama dengan 56. Ditambah 2 sisa yang tadi sama dengan 58. 58 dalam basis 15 adalah 3, sisa 9. Kita langsung tulis dua-duanya. Maka 3E 0 dikurangi 39P, 0 dikurangi P tidak bisa, maka kita pinjam nilai ke dalam E. Nilai 1
bernilai 15 karena ini adalah basis 15, jadi 15 dikurangi P atau 15 dikurangi 10 adalah 5. Karena nilai E sudah dipinjam, maka nilai E berkurang menjadi 13. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. 3 dikurangi 3 habis, maka hasilnya 45. Karena 45 tidak bisa dibagi oleh TP, kita turunkan lagi 0. Lalu kita cari lagi nilai yang mendekati 450. Kita temukan nilainya adalah 4. Karena 4 tadi sudah dihitung, maka kita langsung saja tulis. Jadi 0 dikurangi P, seperti tadi kita pinjam dulu ke 5, menjadi 15 dikurangi P sama dengan 5. 5 ini sudah habis, tinggal bersisa 4. Karena 4 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam ke 4. 15 ditambah 4 sama dengan 19. 19 dikurangi 9 sama dengan 10 atau P. Karena tadi sudah dipinjam, jadi tinggal bersisa 3, maka 3 dikurangi 3 habis. Maka dapat ditemukan bahwa BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 adalah T,44 basis 15. Kita hanya perlu sampai 2 angka di belakang koma. Lalu yang kedua, PTBDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Seperti tadi kita temukan B29 basis 14 dikali berapa yang nilainya mendekati PTBDT. Kita temukan nilainya adalah T. Kita hitung T dikali 9 sama dengan 117. 117 dalam basis 14 adalah 8 sisa 5. Maka 5-nya kita langsung tulis di bawah D. Lalu T dikali 2 sama dengan 26. Ditambah 8 sisanya tadi sama dengan 34. Maka 34 dalam basis 14 adalah 2 sisa 6. 6 kita langsung tulis di bawah B. Lalu T dikali B sama dengan 143 ditambah sisa yang tadi 2 sama dengan 145. 145 dalam basis 14 adalah D sisa 5. Kita langsung tulis dua-duanya menjadi D565. Langsung operasikan. Nilai D adalah 12, maka 12 dikurangi 5, 7. B nilai 11 dikurangi 6 menjadi 5. T 13 dikurangi 5, 8. Oke, wait. Oke, maaf, ini harusnya P dan di sini juga P, maka P dikurangi P habis. Lalu kita cari, karena bersisa 857T, kita cari lagi nilai yang mendekati 857T. Dapat ditemukan bahwa nilainya adalah P. Kita hitung P dikali 9 sama dengan 90. 90 di dalam basis 14 adalah 6, sisa 6. Kita langsung tulis 6 di bawah T. Lalu P dikali 2 sama dengan 20, ditambah 6 sisa yang tadi sama dengan 26, maka 26 dalam basis 14 adalah 1 sisa D. D-nya kita langsung tulis di bawah 7. Lalu P dikali B sama dengan 110, sisa 1 yang tadi sama dengan 111. 111 dalam basis 14 adalah 7 sisa T. Langsung kita tulis keduanya menjadi 857T dikurangi 7T86. T dikurangi 6 atau 13 dikurangi 6 adalah 7. 7 dikurangi D atau 12 tidak bisa, maka kita pinjam ke 5, maka 14 ditambah 7. Kenapa 14? Karena ini dalam basis 14, maka 14 ditambah 7 adalah 21. 21 dikurangi 12, hasilnya 9. Dari 5 sudah berkurang, bersisa 4. 4 dikurangi T tidak bisa, maka kita pinjam ke dalam 8. Maka 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 dikurangi 13 adalah 5. 8 ini
sudah dipinjam, tinggal bersisa 7. 7 dikurangi 7 habis. Maka hasilnya adalah 597. Karena 597 tidak bisa dibagi oleh B29, maka kita turunkan 0 dan naikkan koma ke atas. Lalu kita cari lagi nilai yang mendekati 597. Dapat kita ketahui bahwa nilainya adalah 7. Kita hitung 7 dikali 9 sama dengan 63. 63 dalam basis 14 adalah 4, sisa 7. 7 kita langsung tulis di langsung kita tulis, lalu 7 dikali 2 sama dengan 14, ditambah 4 sisa yang tadi sama dengan 18, 18 dalam basis 14 adalah 1, sisa 4, langsung kita tulis di bawah 7, lalu 7 dikali B sama dengan 77, ditambah 1 sisa yang tadi sama dengan 78, 78 dalam basis 14 adalah 5, sisa 8, kita langsung tulis keduanya menjadi 5970 dikurangi 5847. 0 dikurangi 7 tidak bisa, maka kita pinjam ke 7 menjadi 14 dikurangi 7, hasilnya 7. 7 ini tinggal bersisa 6, maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 9 dikurangi 8 sama dengan 1, 5 dikurangi 5 habis. Jadi hasilnya adalah 127. Karena 127 tidak bisa dibagi oleh B29, maka kita turunkan lagi 0. Lalu kita cari nilai yang mendekati 1270. Kita dapat temukan nilainya 1, karena 1 kita tidak perlu hitung, langsung saja kita turunkan B29. Lalu 0 dikurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjam nilai ke 7 menjadi 14 dikurangi 9 adalah 5. 7 ini tinggal bersisa 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 2 dikurangi B tidak bisa, maka pinjam ke 1 menjadi 14 ditambah 2, 16. Dikurangi 11 sama dengan 5. Maka hasilnya 545. Dapat ditemukan bahwa PDBDT basis 14 dibagi B29 basis 14 hasilnya TP,71 basis 14. Yang C, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. 0,87 dikali 13 kali 13, karena ini untuk menemukan basis 13 menjadi sama dengan 11,31 per 13. Sama dengan 11 per 13 dikali 0,31 per 13 sama dengan 11, atau bisa kita tulis B. Lalu 0,31 ini kita cari 0,31 per 13 dikali 13 per 13 sama dengan 4,03 per 13 pangkat 2. Sekarang pakai pangkat 2 karena 13 dikali 13 ada 13 pangkat 2. Jadi sama dengan 4 per 13 pangkat 2 dikali 0,03 per 13 pangkat 2, kita temukan 4. 0,03 per 13 pangkat 2 dikali 13 per 13 sama dengan 0,39 per 13 pangkat 3 sama dengan 0,13 pangkat 3 dikali 0,39 per 13 pangkat 3, kita temukan 0. Kita teruskan seperti ini sampai kita temukan nilai yang berulang. Di nilai 0,87 ini nilai berulangnya ada pada pangkat 22. Kita langsung saja dapat ditemukan bahwa 0,87 dalam basis 13 ada 0,B40 basis 13. Soal selanjutnya yang kelima, 5A, gunakan teori binom untuk menjabarkan X min 3Y pangkat 10. Penyelesaiannya kita temukan 10
0 sama dengan 10 faktorial per 0 faktorial 10 faktorial sama dengan 1. 10 sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial 9 faktorial sama dengan 10. 10 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial sama dengan 45. 10 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial sama dengan 120. 10 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial sama dengan 210. 10 5 sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial 5 faktorial sama dengan 252. 10 6 sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial sama dengan 210. 10 7 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial sama dengan 120. 10 8 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial sama dengan 45. 10 9 sama dengan 10 faktorial per 9 faktorial 1 faktorial sama dengan 10. 10 10 sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial 0 faktorial sama dengan 1. A-nya adalah X, B-nya adalah min 3. Maka X min 3Y pangkat 10 sama dengan X pangkat 10 ditambah 10X pangkat 9 dalam kurung min 3Y ditambah 45X pangkat 8 dikali min 3Y pangkat 2 ditambah 120X pangkat 7 min 3Y pangkat 3 ditambah 210X pangkat 6 dikali min 3Y pangkat 4 ditambah 25 2X pangkat 5 min 3Y pangkat 5 ditambah 210X pangkat 4 dikali min 3Y pangkat 6 ditambah 120X pangkat 3 dikali min 3Y pangkat 7 ditambah 45X pangkat 2 dikali min 3Y pangkat 8 ditambah 10X dikali min 3Y pangkat 9 dikurangi 3Y pangkat 10. Maka X pangkat 10 dikurangi 30X pangkat 9Y ditambah 405 X pangkat 8Y pangkat 2 dikurangi 3240 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 17.010 X pangkat 6 Y pangkat 4 dikurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 153.090 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 262.440 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 295.245 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 196.830 X Y pangkat 9 ditambah 59.049 pangkat 10. Lalu yang B, tentukan suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15. N-nya adalah 15, koefisien suku ke-9 adalah 15, 8, sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial, 7 faktorial. Sama dengan 5 dikali 14, dikali 13, dikali 12, dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8 faktorial, per 8 faktorial, dikali 7, dikali 6, dikali 5. Dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya 324 per 5040. Hasilnya 6.439 dikali 3X pangkat 7, Y pangkat 8. Maka sama dengan 1407345 X pangkat 7, Y pangkat 8. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal UTS teori bilangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.